Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyil azim. Yang saya hormati Sohibul Baik almarhum Bapak sama beserta keluarga semua, semoga beliau diampuni segala kesalahan dan dosanya, diangkat kuburnya, dijadikan kubur mawaddah dihadirkan pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya keimanan. Semoga kita semua berharap senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Karena beliaulah orang yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa tindakan, sehingga apapun yang dilakukan tidak lain hanyalah semata-mata karena wahyu yang Allah turunkan. Ibu-ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk tanggal berapa? Tanggal 2 ke tanggal 1. Nasionalnya tanggal Kemarin tanggal 1 ya. 27 ya. Di mana-mana semalam ya atau malam yang kemarin ya banyak masjid dan mushola ya, mengadakan malam Isra ya, peringatan Isra. Ini banyak sekali yang mengadakan ya, Bu. Yang bisa Ibu ambil hikmah ya dari peringatan Isra Mi'raj ya, setiap tahun tuh kita merayakan ya. Lalu apa yang bisa kita laksanakan, yang kita amalkan ya? Perintah sholat ya. Betapa pentingnya perintah sholat ya. Allah memanggil langsung ya hambanya, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ya, ayat pertama ya, surat 17 ya, surat 17 ayat pertama ya. Ya ayyuhallazina amanu apa Bu? Subhanallazi asra bi abdihi ghailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna Allahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ya ayat tentang ya Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, langsung ke Sidratul Muntaha. Kita tidak menceritakan perjalanannya ya, yang kita ambil apa inti ya daripada hasil ya Isra Mi'raj ya baginda Rasul ya, sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu tadi dikatakan oleh ibu yaitu untuk melaksanakan perintah sholat. Nah, bagaimana dengan kita ya, dengan sholat kita hari ini ya?
apakah ya kita sudah melaksanakan dengan sungguh-sungguh ya? Karena sholat ini adalah wasilah. Silah, apa silah? Silah itu hubungan ya. Sholat itu hubungan antara makhluk dengan Khalik. Ibarat kita punya HP ini ya, sinyal. Sholat itu sinyal. Kita punya pulsa 200.000 ya, tapi sinyalnya nggak ada, bisa nggak terhubung? Enggak. Atau dihubungi bisa nggak? Enggak. Keluar nggak bisa, masuk? Enggak bisa. Nah begitu juga ya, bahwa sholat ini hubungan antara hamba ya dengan Al-Khaliq, antara makhluk dengan Khaliq. Makanya sangat penting ya. Sholat ini sangat penting. Makanya jangan kita mengabaikan, apalagi gofil, lalai. Sholat tapi masih dinilai lalai. Ada orang masuk neraka sakor bukan nggak sholat, sholat. Tapi sholatnya sudah akhir waktu. Nah, misalnya zuhur jam 12.15, dia sholat jam 3 walaupun belum asar ya. Kalau sholat jam 1 masih ya pertengahan waktu, setengah 2 masih pertengahan waktu. Tapi kalau sudah jam 3 nah ini yang kadang-kadang di antara kita ya, mungkin ada juga keluarga kita masih mengabaikan tentang sholat. Padahal sholat inilah ya yang mengukur ya orang itu muslim atau kafir ya. Perbedaan antara muslim dengan kafir itu sholat. Makanya jangan ya kita mengentengkan ya. Kalau sudah datang waktu panggilan segera. Makanya sahabat Ibnu Umar ya, Ibnu Mas'ud ya, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi bertanya ya tentang amalan ya yang dicintai Allah ya. Ini sahabat betul-betul ya perhatiannya ingin dekat dengan Allah sampai bertanya, sa'altu ya Rasulullah ya, ayyul a'mali ahabbu ilallah ya. Aku bertanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nah ini sahabat nggak main-main ya, bertanya ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa jawab Rasulullah ya? Qala as-salatu liwaqtiha. Sholat pada waktunya. Sholat Tepat waktu. tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, Cintai orang tua. berbakti kepada Orang tua. kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah, Di jalan Allah. jihad di jalan. Nah inilah begitu pedulinya ya sahabat Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah ya. Kalau kita mengerjakan sesuatu ya, misalnya kita bekerja ya kepada satu perusahaan ya, di mana kita mengerjakan ya pekerjaan-pekerjaan yang paling utama ya oleh perusahaan itu ya, kita kerjakan dengan baik dan kita kerjakan dengan benar ya sesuai perintahnya ya, maka kita pasti akan dicintai ya oleh pimpinan. Misalnya seorang dagang yang orang tuanya senang, yang paling dicintai oleh Allah ya, kita kerjakan, maka Allah akan cinta kepada kita. Nah inilah ya saking pentingnya sholat ya. Kenapa? Karena permasalahan apapun ya di dunia ini ya, penyelesaiannya adalah sholat. Sabar dan sabar. Ibu pernah ya punya masalah ya yang berat, disuruh apa? Sholat. Wudu, Ambil wudu. sholat 2 rakaat.
kemarau panjang, istiqomah. Apalagi masalah pribadi kita yang kecil, masalah yang besar saja ya, kita dianjurkan agar kita melaksanakan Sholat. Inilah ya betapa pentingnya sholat. Makanya kadang ada yang ya, dalam sholat ada aja godaannya ya. Kita buka warung jam itu udah setengah 12, jam 12 rame ya. Dari pagi HP nggak bunyi, udah deket azan bunyi, WA masuk. Kadang-kadang bertanya ya, bahwa sholat di awal waktu itu satu amalan yang dicintai oleh Allah ya. Nah, bahwa sholat ini juga merupakan hubungan ya antara hamba dengan Khalik ya. Antara nah, oleh karena itu ya kita harus ya betul-betul ya menjaga sholat lima waktu ya yang sudah ya kita lakukan dan terus kita perbaiki ya sampai bahkan kita betul-betul mencapai kepada satu kehusuan dalam sholat kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung ya orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, ini khusyuk ini ringan apa berat? Ya? Lumayan. Gimana Bu? Ya. Kita sebelum sholat ya sesuatu kita cuek aja, ada yang beri salam bukannya kita nggak dengar tetap, tapi kita fokus ya, lihat tempat sujud kita ya. Makanya di dalam pelajaran itu ada yang namanya Arkanuddin. Apa sih Arkanuddin? Kalau Arkanul Iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? 6 ya. Arkanul Islam 5. Arkanuddin ya? Tadi rukun agama berapa? Ya, pada Allah. Kayak pada Allah, malaikat, nabi, Pada Allah. hari kiamat. Kalau Islam syahadat, sholat, zakat. Kalau din, iya, Arkanuddin ada berapa? Hah? Ada 3. Apa tuh? Islam, ihsan. Apa tuh ihsan? Iya, apa ihsan? Iya, manusianya apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Seakan-akan kita anta budallah, kita ibadah kepada Allah ya. Kita sholat nih contohnya, anta budallah ya. Kita beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan itu ada Allah di depan kita, hadir. Fa'ilam takun tarahu ya, maka apabila kita tidak bisa melihatnya ya, karena mata zahir ini nggak akan mampu melihat ya Allah. Fa'innahu yaraka ya, maka kita yakin ya dalam hati ini Allah melihat kita. Tuh ya. Jadi kita lagi sholat nih, Allah melihat, Allah saksi sholat kita ini gimana. Itulah ihsan ya. Makanya ihsan ini ya memang kedudukannya ya di atas ya. Kalau iman tuh di bawah ya, akar ibarat pohon tuh akarnya nggak terlihat. Nah Islam itu ibaratnya cabangnya ya, cabang-cabang ya. Nah ihsan inilah ya bentuk daripada muamalah. Makanya segala amalan kita, inna sholati wa nusuki wa mamati
mati lillah. Jadi kita melakukan apapun niatkan karena Allah. Ya, mau ngaji bismillahirrahmanirrahim. Niat ya, kita ingin menimba ilmu. Ya, ilmu yang kita dapatkan walaupun satu ilmu ya, itu lebih utama dari harta yang dimiliki seluruh umat. Ibu memiliki ilmu tentang toharoh itu lebih utama dari harta ya yang dikumpulkan oleh umat ini. Berapa kekayaan Pak Bill? Utamanya ilmu. Maka menuntut ilmu ini jangan sambilan ya. Jangan sambilan dagang, jangan sambilan ya yang lain, utamakan fokus. Kenapa? Luar biasa ya. Derajat kita ditinggikan oleh Allah dan para malaikat semua berdoa. Makanya ibarat orang kehilangan anak ya. Kalau ngaji kan kita sering ya, kalau hujan ya bisa. Padahal kedudukan mencari ilmu lebih utama dari harta yang kita miliki. Ibu anaknya hilang, tiba-tiba ada yang ngasih tahu ini di Bintaro sektor 5, Bu langsung berangkat tuh jalan. Ilmu kadang kita meringankan ya. Hujan Melemahkan. sakit bilang. Hujan ya. Kadang kita menyalahkan alam ya. Bilang kita pada ketularan kan. Insya Allah ya, insya Allah ya, yang penting dijaga prokes ya. Kita yakin ya bahwa semua ya bukan ilah, bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah. Ini ya. Nah, makanya kita kembali bahwa sholat ini satu hal yang sangat penting ya. Pernah kisah seorang raja yang biasanya berjamaah tiba-tiba nggak berjamaah ya karena ada masalah dalam hidupnya. Akhirnya orang soleh itu disuruh datang ke rumahnya. Wahai raja ya, kalau ya di dunia ini tidak ada air, cuma ada air di dunia ini cuma setengah gelas ya. Kalau nggak kita minum kita akan mati. Apa yang raja lakukan? Kalau memang kondisinya seperti itu, saya berani setengah gelas ini saya bayar dengan separuh harta saya ya, harta, separuh harta ya, akhirnya separuh hartanya hilang ya, karena telah meminum air segelas. Lalu ditanya lagi orang soleh itu, kalau setelah kita minum, karena kita minumnya tergesa-gesa, akhirnya kita keselak ya, jadi cekutan. Nah, kita tidak akan bisa hilang cekutan itu ya. Ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan ya. Berapa akan kamu bayar agar cekutannya itu hilang? Separuh harta saya akan berikan. Habis tuh. Berarti hartanya habis nggak? Habis. Yang pertama untuk air setengah gelas. Yang kedua untuk mengobati. Itulah. Hari ini kita diberi air bebas banyak, bahkan surplus ya. Di Serang hari ini kebanyakan. Makanya manusia ya yang kadang ya diuji oleh Allah. Kadang kekurangan air, kadang kelebihan air. Karena air itu juga simbol ya. Simbol dari apa? Kehidupan ya. Air itu ibarat ya, harta. Ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang kelebihan harta. Harta ujian bukan? Ujian. Kelebihan harta Ujian. Ada nggak orang yang bilang saya lagi diuji nih? Ya, karena lagi banyak ya. Enggak. Ada nggak? Enggak.
nadanya Kenapa? Inilah maha latifnya Allah, maha lembutnya Allah, sehingga ujian itu kita nggak sadar. Kita lagi diberi kemudahan nih, ya kita nganggap ini ya nikmat aja, ya sehingga kita lupa ya untuk berbagi, lupa untuk bersyukur, ya. Lalai kadang dengan kewajiban, karena kita menganggap bahwa kita lagi disayangi oleh Allah. Padahal itulah ujian. Nah ini yang terkadang ya kita lupa ya pada saat kita diuji dengan kelebihan. Nah, oleh karena itu sekali lagi sholat nih ya, jangan sampai ditinggalkan ya. Lebih baik ya kita ya kehilangan ya yang lain ya. Ada orang yang istilahnya pagi-pagi ngejar-ngejar kereta ya, sehingga ini saya telat. Nah itu banyak hari ini ya, orang yang bergelantungan ya, mengejar-ngejar dunia ya, mengabaikan kewajiban. Padahal seorang sahabat itu dia menanyakan amalan apa yang paling dicintai Allah, dia pengen dekat dengan Allah. Makanya kita bersyukur ya dengan pertanyaan ya Ibnu Mas'ud ini ya, agar kita yuk ikut ya apa yang sudah ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud, bahwa 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah ini diantaranya as-sholatu liwaqti. Nah, setelah itu pelaksanaannya pun kita harus ya betul-betul ya kita jalani dengan sebaik-baiknya. Bagaimana agar kita tidak tadi itu ya, agar timbul khusyuk ya, kita pahami ya makna-makna yang kita baca dalam sholat. Ya, jangan sampai kita dinilai ya sholat kita seperti orang mabuk. Ada nggak orang sholat mabuk? Hah? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 43. Wahai manusia ya, iman, janganlah kamu apa? Mendekati sholat ya, kamu dalam keadaan mabuk. Ada di lain tafsir yang menerjemahkan janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk ya. Kalau ini mendekati ya, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Jadi sampai kita tuh ngerti ya apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita pengen ya meningkatkan kualitas sholat kita ya, apalagi pengen khusyuk ya, coba kita pahami seperti Al-Fatihah ya, yang setiap hari kita baca nih, sudah nggak tuh kita hafal artinya? Sehingga begitu imam baca ya dari Bismillah sampai waladolin, kita tuh ikuti artinya. Ada nggak yang belum hafal artinya? Al-Fatihah, khususnya Al-Fatihah dulu. Hah? Terus? yang lupa ya. Balasan. Iya kan? Iya karena wudhu, iya karena Terus? Tunjukilah sirotol lazim engkau beri
bukannya jalan Wal orang-orang dhalin, yang bukan. jalan orang-orang yang kau beri yang kau sesatkan lagi sesatkan. Bukan jalan orang-orang yang dolin ya, yang sesat. Sesat. Iya maksudnya sesat dan atau sesat. Makanya bacaannya juga harus dipahami. Kadang-kadang kita sambung ya. Alhamdulillahi. Satu ayat Alhamdulillahi. katanya lah nggak boleh nyambung. Kadang ada yang baca dulil ya. Padahal kalimatnya alhamdulillah, bukan dulil. Kalau dulil kan berarti nyambung. Artinya beda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena banyak ya orang-orang yang jadi pikiran kelayapan itu ya karena di dalam bacaannya itu dia nggak sempurna. Ya, apalagi yang dia baca dia nggak fokus ya, dengan apa yang dia baca, sehingga ya pikirannya justru ke yang lain ya, bukan kepada apa yang sedang dia baca atau yang sedang imam baca. Kalau kita nggak mau memperhatikan bacaan imam, katakanlah ya, imam salah, kita bisa nggak mengingatkan? Ya nggak bisa. Kita mau nyebut subhanallah ya karena kita nggak tahu salahnya imam. Nah disinilah ya pentingnya ya agar kita paham ya apa yang kita baca ya, bukan hanya ya istilahnya ayatnya, termasuk juga ya, artinya khususnya ya bacaan-bacaan yang sering kita baca itu dihafalin tuh ya, kalau perlu artinya dihafalkan. Saat saya sholat sambil ingat-ingat Lindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. karena setan tuh ya di mana kita ada dia ada ya, kita sholat ada nggak dia? Ada Banyak. kiri depan belakang. Kalau nggak ada mah kita sholat enak ya. Iya. Kusuk, nggak ada gangguan. Ini kadang-kadang ada gangguan ya. Seliweran. Nah, makanya kita berusaha ya seperti doa ya, itu kan isinya doa banyak kan ya. Iya. Duduk di antara dua sujud apa tuh? At-tahiyat. Duduk di antara dua Robi sujud. Firli Warhamni. Robefir, Warhamni. apa tuh Robefirli? Ya Allah, ampunilah dosaku. Ampuni Dosaku. dosaku. Terus Robefirli warhamni apa? Sayangi. Warhamni Sayangi. kasihi sayangi. Sayangi. Terus apa? Wajiburni apa? Tutupi aibku. Tutup aibku. Kita punya aib nggak? Ya. Ini kalau nggak ditutupin aib kita nggak berani keluar. Aib kita banyak, ya. Dosa kita banyak. Warfa'ni apa? Tinggikan derajat. Tinggikan derajat. Terus apa lagi? Warzukni, Tinggikan rezeki. minta rezeki. Terus apa? Wa'fu anni apa? Jalan yang lurus. Maafkan Kesalahan. Nah, ini doa ya. Makanya jangan baik untuk sholat tarawih juga jangan ngebut ya. Makanya mendingan di rumah ya. Kalau di masjid terlalu cepat. Saya kalau nggak jadi imam ya di rumah imam. Rukun fi'li apa tuh? Nah, itu perbuatan ya. Fi'li itu artinya apa? Ya. Gerakan, ya. Amal ya. Kauli itu ucapan ya. Kalau ruku apa? Rukun apa? Rukun fi'li harus ya. Gerakan. Iya, ruku, sujud ya, itu semua gerakan ya, rukun fi'li. Nah, makanya kita baca sekali juga boleh ya, subhanarabbiyal a'la. Udah ya, kalau lagi tarawih ya. Kenapa? Jangan sampai ya nanti ya kita ketinggalan ya, akhirnya yang rukunnya malah hilang ya.
baca Fatihahnya malah hilang ya. Beda kalau kita datang ya memang kita sebagai masbuk ya, tapi kita bukan masbuk. Enggak, entar saya mau apa kita dengerin sampai dia selesai baca Al-Fatihah, kita aminin, terus dia baca surat-surat yang lain kita dengerin gitu. Ya ada ya yang berpendapat silahkan ya kita perhatikan imam baca Fatihah itu udah baca ya. Kan ditanggung sama imam ya. Wa iza qura'al Qur'anu fastami'u, kita perhatikan tuh ya kita udah baca. Di dalam hati kita ini ya tanya. Kalau kita nggak usah baca Apapun tidak terdengar, yang penting tidak mendahului. Ikutin ya pelan-pelan aja. Oh gitu. Kita mau baca ya setelah imam baca surah ya silahkan. Tapi kita nggak baca juga ada yang mengatakan itu sudah ditanggung sama imam. Yang penting kita ini harus ya mau ambil yang mana. Ya, kita mau ngambil yang dengerin imam baca surat ya setelah Fatihah silahkan ya. Atau juga kita mau baca ya setelah imam baca Fatihah kita baru baca ya silahkan. Ya, nah inilah ya tentang sholat ya yang dikatakan ya amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua apa tadi? Birrul walidain. Ini berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada seorang anak yang mau ikut berjihad di jalan Allah ya. Kata Rasul, kamu masih punya orang tua? Masih. Pulang ya. Taatilah kedua orang tua. Karena pada saat dia mau berangkat orang tuanya nggak mengizinkan. Nah disinilah ya pentingnya birrul walidain ya, sampai orang mau ikut jihad aja dilarang sama Rasul. Ada seorang sahabat ya, Umar ibnu Mas'ud bertanya, wahai itu siapa yang kamu gendong? Itu ibu saya. Saya gendong ya tawaf 7 kali ya mutari Ka'bah ya. Bahkan dari rumah ya dari Yaman sampai ke Mekah jalan kaki saya gendong. Apakah itu sudah saya membalas jasa ibu saya? Belum. Apa kata Ibnu Umar? Satu hentakan napas saja itu belum terbayar. Di saat ibu kita melahirkan ya, berapa kali dia? Hah? Berapa kali dia? Istilahnya mengalami apa tuh? Kontraksi. Walaupun dengan itu tadi ya, berangkat haji dari Yaman ke Mekah itu digendong. Nah inilah ya. Makanya banyak ya, nah ini ya khususnya kita nih ya yang punya anak ya, didik ya anak kita tentang adab ya. Karena sebelum kita belajar ilmu kita disuruh belajar adab ya, sopan santun akhlak ya. Jangan sampai ya amalan kita tuh ya nggak diterima ya. Makanya tadi tingkatan ihsan itu apa tuh? Ihsan itu ibaratnya bukan sekedar kewajiban ya. Misalnya ibu kita minta tolong ya, hanya minta tolong ya, orang tuanya lagi masak, minta tolong ya untuk belikan gas ya, kan lagi main game. Apa jawabannya? Anjir. Apa? Anjir, suruh ya anak sekarang. Sampai saya merinding kan. Ini zaman sekarang ya. Karena anak-anak kita tuh sudah dijajah ya oleh teknologi yang kita nih nggak sadar. Ini dijajah. Tanda ya memperhatikan ya terutama anak-anak kita ya. Memang semua itu amanah titipan ya. Maka nanti dia bisa menjadi penghalang ya bagi kita untuk memasuki surga. Karena tidak mampu menjaga amanah yang Allah titipkan. Nah, kita mohon ya kepada Allah ya agar anak-anak kita semua diberikan hidayah, taufik ya,
sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka bagi kita orang tua jangan lupa ya. Dan juga buat ibu semua ya, semoga kedepannya kita lebih baik ya ibadah kita, pertama sholat kita, kedua bakti kita kepada kedua orang tua kita ya, karena itulah ya istilahnya pintu sudah ya, yang masih ada ya tetap dijaga ya, yang sudah tidak ada didoakan ya. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Dan semoga jemaah yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sedang usaha semoga diberikan kemajuan dan kelancaran. Dan semoga anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ala nazimnya wa hurmatun solehah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'mina mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi lijalali karim azim sultanik. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi wa tafarruqana ma'suma. Allahumma la tada'lana hadza zamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la jahilan illa 'allamta wa la dhalan illa hadaita. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma sabitna bil Islam wa sabitna bil iman wa sabitna ala dinil Islam min dari dunia ila daril akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.